dan Keuangan Universitas Koperasi Indonesia, Halo Akuntansi. Bersama aku di sini Nur Taida yang akan nemenin dalam Sipol untuk sharing-sharing materi mengenai akuntansi, yaitu mengenai penilaian piutang usaha. Nah, sebelum kita lanjut ke pembahasan mengenai penilaian piutang usaha, dalam Sipol jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe, dan jangan lupa untuk follow sosial media kita di Laboratorium Akuntansi dan Keuangan Universitas Koperasi Indonesia. Oke teman-teman, di sini kita akan masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal Naikal Skor memiliki jumlah penjualan kredit selama tahun 2024 senilai Rp1.400.000.000. Kemudian Naikal Skor juga memiliki saldo piutang dagang pada tanggal 30 Juni 2024 yaitu sebesar Rp80 juta dan saldo piutang dagang pada tanggal 30 November 2024 yaitu senilai Rp130 juta. Kemudian, berdasarkan pengalaman masa lalu, perusahaan memperkirakan presentasi piutang atas pagi untuk penjualan kredit tahun ini adalah sebesar 3% dan untuk piutang beredar tahun ini yaitu sebesar 6%. Dengan saldo awal atau pengisian piutang atas pagi tahun sebelumnya yaitu bersaldo kredit sebesar Rp900.000. Nah, di sini kita diminta yang pertama yaitu menghitung pengisian piutang atas pagi Naikal Skor berdasarkan saldo penjualan kredit dan buatlah jurnalnya. Kemudian yang kedua, menghitung pengisian piutang atas pagi Naikal Skor berdasarkan saldo piutang rata-rata dan buatlah jurnalnya. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian atas contoh soal tadi. Di sini yang pertama ada berdasarkan saldo penjualan. Nah, untuk pengisian piutang atas pagi itu ada presentasi atas pagi dikali dengan penjualan. Untuk presentasi atas paginya yaitu ada 3% dan untuk penjualannya ada Rp1.400.000.000, maka akan menghasilkan sebesar Rp42 juta. Nah, untuk jurnalnya sendiri yaitu beban piutang atas pagi sebesar Rp42 juta terhadap pengisian piutang atas pagi sebesar Rp42 juta. Nah, selanjutnya ini ada berdasarkan saldo rata-rata. Untuk piutang rata-rata, kita di sini menghitung dari saldo awal, kemudian ditambah saldo akhir dibagi 2. Nah, untuk saldo awal sendiri itu ada sebesar Rp80 juta. Kemudian untuk saldo akhirnya ada sebesar Rp130 juta. Kemudian dibagi 2, maka akan menghasilkan Rp105 juta. Nah, selanjutnya di sini ada pengisian piutang atas pagi. Untuk rumusnya sendiri yaitu persentase atas pagi dikali dengan piutang rata-rata, kemudian ditambah atau dikurangi dengan saldo. Nah, untuk persentase atas paginya itu ada sebesar 6%, kemudian piutang rata-ratanya ada Rp105 juta, kemudian untuk saldo sendiri ada Rp900.000, maka akan menghasilkan sebesar Rp5.400.000. Nah, selanjutnya untuk jurnalnya sendiri yaitu ada beban piutang atas pagi sebesar Rp5.400.000 terhadap pengisian piutang atas pagi sebesar Rp5.400.000. Selanjutnya di sini ada soal kedua di mana terdapat rincian piutang dagang serta tingkat persentase kerugian piutang, dan di sini kita diminta untuk membuat schedule umur piutang untuk menentukan berapa besarnya pengisian piutang atas pagi yang harus disisihkan dan buatlah jurnalnya. Di sini ada nama debitur, yang pertama ada PT Bilar. Untuk umur piutangnya sendiri itu belum jatuh tempo, dan untuk jumlah piutangnya ada sebesar Rp8 juta dan untuk persentasenya sendiri itu tidak ada. Kemudian yang kedua ada PT Sana dengan umur piutang 1-30 hari dan jumlah piutang sebesar Rp2.800.000 dan untuk persentasenya yaitu ada sebesar 5%. Kemudian yang ketiga ada PT Bioha dengan umur piutang 31-60 hari dengan jumlah piutang Rp3.700.000 dan persentase yaitu sebesar 7%. Kemudian yang keempat itu ada PT Samada dengan umur piutang 61-90 hari dengan jumlah piutang yaitu sebesar Rp6.700.000 dan persentase yaitu sebesar 4%. Kemudian yang kelima ada PT Krisana dengan umur piutang 91-120 hari dengan jumlah Rp10.500.000 dengan persentase yaitu 8%. Dan yang keenam di sini ada PT Gia dengan umur piutang 121-360 hari dengan jumlah
Rp700.000 dan persentase 12%. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ini ada PT Bentari dengan umur piutang lebih dari 360 hari dengan jumlah Rp17.500.000 dan persentase yaitu sebesar 18%. Oke teman-teman, selanjutnya kita masuk ke penyelesaian atas contoh kasus tadi. Di sini untuk nama debiturnya itu ada PT Sana dengan umur piutang 1 sampai 30 hari yaitu sebesar Rp2.800.000. Kemudian juga PT Dioka dengan umur piutang 31 sampai 60 hari itu ada sebesar Rp3.700.000. Kemudian ada PT Samada dengan umur piutang 61 sampai 90 hari yaitu ada sebesar Rp6.700.000. Kemudian PT Krisana dengan umur piutang 91 sampai 120 hari yaitu ada sebesar Rp10.500.000. Kemudian ada PT Jia dengan umur piutang 120 sampai dengan 360 hari sebesar Rp11.300.000. Dan juga PT Bentari dengan umur piutang lebih dari 360 hari yaitu sebesar Rp17.500.000. Nah, selanjutnya kita akan menjumlahkan dari masing-masing debitur. Untuk PT Sana sendiri ada Rp2.800.000, PT Dioka Rp3.700.000, PT Samada Rp6.700.000, kemudian PT Krisana Rp10.500.000, PT Jia ada sebesar Rp11.300.000 dan PT Bentari ada sebesar Rp17.500.000. Yang kemudian kita jumlahkan dari keseluruhan debitur itu akan menghasilkan sejumlah Rp52.500.000. Selanjutnya di sini ada persentase penyisihannya. Untuk PT Sana yaitu ada sebesar 5%, PT Dioka ada sebesar 7%, kemudian PT Samada ada sebesar 4%, PT Krisana yaitu ada sebesar 8%, kemudian ada PT Jia sebesar 12%, dan untuk PT Bentari yaitu ada 18%. Nah, selanjutnya kita akan menghitung untuk penyisihan piutang kata tagih, di mana untuk PT Sana yaitu Rp2.800.000 dikali dengan 5%, maka akan menghasilkan Rp140.000. Selanjutnya untuk PT Dioka yaitu ada Rp3.700.000 dikali dengan 7%, maka akan menghasilkan Rp259.000. Kemudian untuk PT Samada ada senilai Rp6.700.000 kita kalikan dengan 4%, maka akan menghasilkan Rp268.000. Dan selanjutnya untuk PT Krisana yaitu ada sebesar Rp10.500.000 dikali dengan 8%, maka akan menghasilkan Rp840.000. Dan selanjutnya untuk PT Jia yaitu ada sebesar Rp11.300.000 dikali dengan 12%, yaitu ada senilai Rp1.356.000. Dan yang terakhir untuk PT Bentari yaitu sebesar Rp17.500.000 dikali dengan 18%, maka akan menghasilkan Rp3.150.000. Dan selanjutnya untuk jumlah dari penyisihan piutang kata tagih ini sendiri yaitu ada sebesar Rp6.013.000. Yang mana selanjutnya di sini ada saldo awal penyisihan. Nah, untuk saldo awal penyisihannya kita simpan di kolom jumlah dengan di dalam kurung. Kenapa di dalam kurung? Karena di soal diketahui bahwa saldo awal penyisihannya itu ada di sebelah kredit. Maka di sini sifatnya itu mengurangi. Di sini untuk saldo awal penyisihannya yaitu ada sebesar Rp900.000. Nah, selanjutnya di sini ada beban penyisihan piutang, di mana kita tinggal mengurangkan saja dari jumlah penyisihan piutang kata tagih dikurangi dengan saldo awal penyisihan, maka akan menghasilkan Rp5.113.000. Nah, selanjutnya yang terakhir kita harus menjurnal. Untuk jurnalnya sendiri yaitu ada beban piutang kata tagih sebesar Rp5.113.000 terhadap penyisihan piutang kata tagih sebesar Rp5.113.000. Oke people, itu dia pembahasan kita di video kali ini mengenai penilaian piutang usaha. People boleh request apalagi materi yang akan disampaikan di video selanjutnya. Di sini saya Nurhalidah dan juga Kim kami tunggu diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Kamu kan santai. Emang dia begitu ada cadangan. Bukan deh, materi pendidikan. Dari kedua, dan atas taginya tadi.